もう一つちょっとお話ししたいことは、やっぱりインドネシアの方すごくポテンシャルがあるなって最初に来て思いました。Dia merasa kalau orang Indonesia ini sangat hangat dan welcome sebenarnya. Tapi yang paling mengejutkan bagi beliau adalah di Indonesia ini orang-orang Indonesia ternyata memiliki potensi yang sangat kuat, sangat besar. Cuman selama ini kayak nggak pernah dilatih. Jadi kayak ilmu atau cara pengajaran atau sistematik apapun yang beliau sampaikan ke karyawan, itu entah kenapa dengan sendirinya akan tersampaikan meluas secara kemampuan gosipnya luar biasa sih Pak. Jadi beliau punya pabrik ini sekarang terletak di MM 2100. Itu adalah objek vital nasional. Itu kan karena pertimbangan tingkat keamanan ya. Tingkat keamanan ini harus diperhatikan. Harapan beliau selama ini. Selama ini bagaimana faktanya? Kalau kita bicara lihat di berita ya, sweeping oleh. Oke, masih paham. Jadi ormas, keberadaan ormas itu yang sangat tidak menyenangkan ya. Ya, なかなかセンシティブな話ができますね。Sensitif itu. Pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, podcast kita kali ini sangat spesial karena ini dalam rangka memperingati Hari Buruh, tanggal 1 Mei 2025. Dan kita tahu bahwa Hari Buruh selalu diperingati oleh para pekerja, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Isunya satu adalah soal kesejahteraan. Nah, yang spesial kali ini karena narasumber kita adalah Mr. Tatsuya Nagata. Ya, warga negara asli Jepang. Ini langsung dari Jepang ini ya. Beliau adalah Presiden Direktur PT YMMA, Yamaha Music Manufacturing Asia. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di studio podcast El Sinta, Mr. Nagata. Hai, terima kasih. Baik, saya perkenalkan adalah Mazen Ziazianika Iza. Ya. Ini Mazen terima kasih ya. Sudah membantu memfasilitasi untuk wawancara ini. Saya terima kasih sekali. Sedikit profil dari Mazen. Mazen ini adalah tergabung dalam Association of Indonesia Translator. Jadi beliau itu penerjemah yang tersumpah dan kiprah beliau juga memang beliau businessman ya, businessman sejak muda. Tapi beliau menggeluti bahasa Jepang dari usia dini karena pernah tinggal di Jepang, sekolah di Jepang gitu ya. Nah, pengalaman yang lain, Mas Zen ini pernah menjadi penerjemah Presiden SBY dalam satu momen. Terima kasih, Mas Zen. Baik, saya langsung ke Mr. Nagata. Apa kabar? Siap. Siap, alhamdulillah. Mr. Nagata mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Mr. Nagata ini sudah berapa lama tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia? 永田さんはもう何年インドネシアに滞在してお仕事をなされていますか？5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Posisi langsung ke Presiden Direktur? まずは GM とプロダクションコントロールの GM として2年。 Awalnya dia bekerja sebagai general manager di bagian produksi dan quality control. で、2024年の4月からプレジデントダイレクターになっています。 Dari 2024 beliau naik pangkat jadi presiden. Naik pangkat jadi presiden ya. Naik pangkat di sini. Ya, cerita tentang Yamaha Music Manufacturing Asia. Apakah itu juga menyangkut perusahaan-perusahaan Yamaha Musik yang ada di seluruh Asia atau hanya di Indonesia? インドネシアにおけるヤマハのその代表だけを務めてるんですか、それとも他の国とかも兼務してますか？インドネシアの中にヤマハミュージックの工場が6カ所あります。で、その中でこの6カ所の、エリアの長はしていますが、それぞれの製造には社長がいます。 Jadi grup Yamaha Musik ini ada 6 perusahaan di Indonesia. Nah, secara regional ya kayak ketua daerah Indonesia ini beliau memang. Tapi di masing-masing 6 perusahaan PT lainnya itu ada presiden masing-masing lagi. Jadi kayak ketua ya. Ketuanya. Berapa jumlah pekerja Yamaha Music Manufacturing yang ada di Indonesia? 何人ぐらい社員抱える？全グループ自分の会社も含めだけだと。
自分のインドネシア全体で全体だと8000人以上の di seluruh Indonesia kira-kira lebih dari 8.000。lebih dari 8.000 ya。一番大きいのは一番大きいのは、今私が社長しているヤマハ YMMA で今3000人以上います。Jadi yang terbanyak itu di perusahaan yang dia pegang saat ini, Yamaha YMMA. Itu ada karyawan 3.000. 3.000. Oke. Itu bergerak di produksi seluruh alat musik atau hanya tertentu? これヤマハグループとしてはインドネシアでそういった楽器の製造だけですか、それはその他のこともやってますか？ヤマハミュージックとしまして楽器を作る会社と、あと実際音楽教室をやっている、あと販売をしている会社がある。Jadi sebenarnya ada 3 jenis sih kalau disebut. Jadi memang ada yang produksi, ada juga yang kalau ingat Pak Rio, ini ada yang les musik. Oh iya, les musik sekolah ya. Klasik, klasik atau apapun piano. Oh. Itu kalau mereka juga. Dan yang terakhir itu distributornya. Oh, distributornya. Prospeknya bagaimana bisnis di Indonesia untuk Yamaha? インドネシアにおけるそのヤマハの業績、今までの過去の部分ではどうでしたか？ヤマハ全体に比べるとやっぱインドネシアのところではまだまだ楽器が普及していないというような状況ですね。Okay. 何年ぐらいからインドネシアに？1970年からもう、製造が始まって、そこから、音楽教室とかも少しずつ始まっているという時期ですね。Okay. Memang secara keseluruhan kalau bicara jumlah penjualan alat musik di Indonesia ini masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Ya kalau kita bayangkan merek Yamaha ini ada di seluruh dunia ya sebenarnya dipasarin. Di Indonesia ini penjualannya memang kurang signifikan dibandingkan yang lain. Namun yang menarik adalah Yamaha ini udah dari 1970 di Indonesia, Pak. De実際はヤマハモーターの方がインドネシアではすごく有名だと思います。Memang paling terkaya Yamaha motor ya. Ya motor ya. どっちが先に来てるんでしたっけ？どうだろうな、ちょっと同じぐらいかわかんないですが。Oke. Jadi 1970 mereka mendirikan pabrik pertamanya di Indonesia. Itu piano desu yo ne. Piano desu. 1970 年代. Ya, pabrik pertama mereka adalah pabrik piano. Nah, dari situlah mereka merambah, memproduksi, mengembangkan.今何を作ってるんでしたっけ？ピアノ以外でも。ピアノ以外、ギター、そして電子ピアノ、電子ドラム、ポータルブルーキーボード、そして、管楽器、そしてスピーカーを作っていますね。いっぱいあり。Jadi ini bahasan ada penjelasan tambahan. Yang diproduksi di Indonesia biar kita kan penasaran deh. Yeah. Ya, selain piano, mereka memproduksinya gitar, keyboard, drum elektrik yang udah nggak berisik ya. Yang ada pakai earphone. Betul. Dan alat musik tiup dan speaker juga ada yang diproduksi di Indonesia. Ada yang produksi Indonesia ya. Jadi sekarang masih terus produksi ya? Masih terus produksi. Mr. Nagata, setiap 1 Mei itu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Ya. Di Indonesia, peringatan Hari Buruh selalu menjadi momentum para buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka. Nah, saya ingin tanggapan dari Mr. Nagata selaku salah satu investor di Indonesia mengenai aktivitas buruh di Indonesia dalam peringatan Hari Buruh itu. メーデー自身は労働者の地位向上や労働環境の改善、労働者の権利拡大ということが貢献してきている日だと認識しています。Menurut beliau, jadi May Day ini adalah hari yang digunakan untuk memperjuangkan kesejahteraan dan hak para pekerja. はい、そしてこのメーデー自身は全世界で80カ国以上の国で国の休日となっているということも知っています。Jadi May Day ini sebenarnya 80 negara, Pak. 80 negara di seluruh dunia ini merayakan May Day dan dianggap sebagai hari libur nasional. で、ヤマハミュージックの製造している国は日本、インドネシア、マレーシア、インド、中国があります。
Jadi Yamaha ini melakukan produksi di Indonesia, Malaysia, Cina, India, ジャパンです。 Jepang. 5 negara. で、ジャパンだけ、日本だけはこのメーデーが国の休日ではありません。 Jadi cuma Jepang lah yang nggak dijadikan hari libur nasional. Di negara lainnya libur mereka. Justru di Jepang tidak ada hari libur nasional Libur untuk nasional peringatan May Day. hari Mei, Ya. enggak ya? Hanya di negara-negara lain. Betul. で、日本なんですけども、そのメーデーは国のお休みじゃないんですけども、11月23日が勤労感謝の日っていう祝日になっています。 Nah, sebagai gantinya, di Jepang sebelum ada May Day, mereka memiliki hari untuk berterima kasih terhadap pekerja. Itu di November tanggal 23. Jadi disitulah liburnya malah. で、この日というのは、働くことに対して、働くことはとても尊いものであり、そして働くことによって作り出されたものを祝って、国民でみんなで感謝にし合うという日になっています。 Jadi hari terima kasih untuk pekerja itu di Jepang itu untuk merayakan bekerja itu hal yang luar biasa, dan dengan hasil kerjaan kita ini itu banyak yang bisa kita hargai. Kita harus menghargai semua itu. Hari seperti itu. で、ただ日本では、メーデーは国の休日じゃないんですけど、メーデー自身の活動は行われています。 Walaupun tanggal 1 Mei itu bukan libur nasional di Jepang, tapi tetap pekerja di Jepang itu merayakan May Day juga sebenarnya. で、最近の日本のメーデーの、傾向なんですけども、通常の投資家と労働者という関係に加えて、少し、プラスアルファの要素があります。 Jadi sekarang di May Day di Jepang itu, saya penasaran juga sih ini. Dia mau cerita tentang kayak gimana sih May Day di Jepang itu. Jadi memang di Jepang itu sekarang May Day itu dianggap sesi di mana antara komunikasi antara buruh dan manajemen ya. はい、平和や安全な社会、未来についての対話を行ったり、労働者の家族の方や地域の方が楽しく参加できるようなイベントとなってきています。 Jadi kalau May Day di Jepang itu sesi di mana untuk membahas kedamaian dan keamanan untuk bagi pekerja maupun keluarga pekerjanya juga. Yang di mana sebenarnya ini udah momentum seperti tukar budaya, tukar pikiran, yang bahkan keluarga pekerja pun bisa join di acara May Day yang diselenggarakan di Jepang sana. はい、私、そういうことも経験している中でも、インドネシアに来てもやっぱり国によらず人にとって働くっていうことはとても尊いものであるなというふうに感じています。 Saya sendiri setelah datang ke Indonesia, melihat perbedaan, tapi saya merasa tetap prinsip untuk menghargai budaya bekerja itu penting. Itu harus ada juga di Indonesia ini. はい、なので個人的ですけども、このメーデーでやっぱり将来未来について皆さんがいろいろ語り合ったり意見を交わし合って、そういうふうになるような日になればいいなと思っています。 Jadi harapan saya sebenarnya May Day di Indonesia ini sebaiknya membahas masa depan, bukan lagi titik sekarang. Ibarat kata kita harus berperan untuk membangun bersama masa depan yang lebih cerah untuk kedua belah pihak. Menurut Pak Nagata, bagaimana sih iklim atau hubungan pekerjaan antara buruh antara pekerja dan juga manajemen di Indonesia? Bagaimana? Apakah itu sangat menyenangkan atau bagaimana? はい、日々働く上でやっぱりちょっと苦労していることだったり、とてもためになるなっていうことの繰り返しを感じています。 Jadi kalau bicara seperti itu memang ada pengalaman baik dan kesulitannya juga, Pak. Dan dia selalu dikejutkan dengan hal-hal yang kecil maupun yang besar setiap harinya. Misalnya seperti apa? どんなことですか? 例えばもともとのやはり文化が違って、あとビジネスの優先順位といいますかね、違うっていうところで、人と人との付き合う中でのいろいろ気づきはたくさんあります。 Jadi memang ada ya perbedaan budaya ya, memang dari awal kan Jepang dan Indonesia. Jadi cara bekerja maupun prioritas dalam pekerjaan itu memang agak berbeda juga. 具体的に言うとやっぱり日本の常識はインドネシアの方にとっては非常識で、インドネシアの常識を全く知らないっていうことがやっぱりありますね。 Oke, jadi memang sebuah kebiasaan yang udah berjalan di Jepang, ketika dicocokin ke Indonesia itu bukan hal yang lazim.
Jadi ada perbedaan di situ. Jadi menurut orang Indonesia ini hal yang wajar, menurut Jepang sebaliknya gak wajar. Memang ada gap ya di situ ya selalu ya. でもそれ以上に私の個人的には日本が昔私の小さい頃いいなって思っていたものがまだインドネシアには存在して、それが皆さん若い人から年のいった方まで皆さんが持ってるってことに一番感動している5年間でした。Oke. Dia sebagai warga Jepang pun masa apa yang kewajaran di Jepang yang dulu yang udah sering terjadi itu mulai berubah ternyata sekarang. Jadi yang kayak saling menghargai kayak gitu tuh di Jepang tuh dulu ada. Sekarang orang Jepang itu cenderung dingin sesamanya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di Indonesia, budaya yang ibarat silaturahmi seperti itu masih utuh dan dia terkejut dan dia juga sekaligus emang nilai itu harus dipegang teguh sebenarnya. Yang sayangnya di Jepang udah mulai berkurang karena penduduknya mulai berkurang juga sih. Jadi apa yang paling berkesan sangat mendalam ketika hubungan antara manajemen dan para pekerjanya selama bertugas di Indonesia? 具体的な例はちょっとなかなかあれな、ちょっとオブラートにあれですけど、やっぱり嬉しい話です。嬉しい話ですか。嬉しい話はやはり来た当初からも今もそうなんですけど、すごくこう温かく見てくれるっていうのがあります。インドネシア人の方々は鍛えれば鍛えるほど頭良くなるタイプですか？そうですね。そういった意味ではもう一つちょっとお話ししたいことは、やっぱりインドネシアの方すごくポテンシャルがあるなって最初に来て思いました。Oke. Di sisi lain sejak pertama kali dia ditempatkan di Indonesia ini, dia merasa kalau orang Indonesia ini sangat hangat dan welcome sebenarnya orang-orangnya. Tapi yang paling mengejutkan bagi beliau adalah di Indonesia ini orang-orang Indonesia ternyata memiliki potensi yang sangat kuat, sangat besar. Cuman selama ini kayak nggak pernah dilatih. Nah, itu yang dia suka takjub dengan kemampuan belajar orang Indonesia sebenarnya. で、ほんのちょっとしたことで大きくこう変化する、人が変わるっていうところがあるなと思います。Jadi menurut pengalaman beliau selama ini, orang Indonesia ini memiliki potensi yang banyak, tapi butuh pancingan. Turning point-nya selalu ada. で、この私、特にプレジデントになってからは、本当にそのポテンシャルをもう引き出すっていうことをやってきてるんですけど、最近は私の期待以上なにそのポテンシャルを発揮してるっていうところに、もう本当日々感動している状況です。Beliau ini saya mengenal banyak presiden direktur. Ini tipe yang langka, Bang. Jadi beliau ini memang tipenya adalah orang yang berusaha menarik potensi. Jadi kayak mentor ya kalau beliau ini. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan orang Indonesia. Beliau menyadari apa kekurangan orang Indonesia. Nah, makanya beliau suka ngasih pancingan, dorongan maupun ujian kadang-kadang ya untuk melatih orang Indonesia cara berpikirnya. で、さらにインドネシアの方のいいところって新しいことが好きなので、こう教育、新しいことを伝えるとそれをすぐ友達同僚にこう広めてくれることで、みんなが一緒に共感し合いながら学ぶっていうことが日本では絶対起こんないことがインドネシアでは起こるなと、それが一番びっくりですね。Jadi bagian paling menarik kata beliau, orang Indonesia ini tidak takut dengan hal yang baru, malah suka hal yang baru. Jadi kayak ilmu atau cara pengajaran atau sistematik apapun yang beliau sampaikan ke karyawan, itu entah kenapa dengan sendiri akan tersampaikan meluas secara kemampuan gosipnya luar biasa sih, Pak. Tapi ternyata itu berjalan dengan hal ke arah yang positif. Jadi kayak beliau ngajarin satu orang, ternyata dengan sendirinya ilmu itu meluas. Itu yang dia sangat-sangat terkejut karena hal ini biasanya di Jepang jarang terjadi. それは本当にインドネシアの方のこうやっぱり横のつながりというか一体感っていうのはもう絶対他の国でもないんじゃないかなと思いますね。Jadi yang beliau rasakan ini ya, orang warga negara kita ini, orang Indonesia ini memiliki hubungan ke sampingnya ya, itu cukup dekat. Ibarat sebagai satu kelompok yang kokoh. Jadi dalam hal apapun yang terjadi itu gampang meluas ya.
dan transfer ilmu juga lebih mudah sebenarnya di situ. それが一番、驚きで、驚きというかすごく逆に私も財産としてそういう経験させてもらったことに感謝してますね。Jadi hal itulah yang sebenarnya paling membuat beliau ini terkejut. Tapi di sisi lain beliau berusaha menghargai itu aset sebenarnya. Menurut dia masih positif di sini. Okay. Baik. Selama berinvestasi di Indonesia kan setiap tahun selalu ada, bahkan dalam satu tahun beberapa kali aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh begitu ya, macam-macam isunya. Apakah itu sangat mengganggu investasi atau mungkin sebaliknya ada komunikasi kemudian ada semacam kesepakatan bersama membangun sistem kerja yang seperti apa yang bisa membawa perusahaan ini lebih maju lagi. 労働者との会話っていうのはやはりとても必要なものであると思います。でさらにやはりコミュニケーションなのでその衝突や摩擦があるっていうことももちろんそれは通常のことだと思っています。Jadi memang forum untuk komunikasi itu dibutuhkan. Di sisi lain memang setiap kali mau melakukan komunikasi cepat atau lambat itu pasti ada gesekan ya. Nggak hanya janji manis ya Pak. Pasti ada gesekan juga pendapat seperti itu. でやはりそれをどうつなげていくかっていうところがやっぱりポイントなのかなと思いますね。Jadi yang memang dalam forum-forum komunikasi di dalam apapun sejak demo itu juga, ibarat kata intinya kan yang kita cari adalah komprominya, titik tengahnya di mana. でやはりお互いのね言い分っていうのがあるとか中でお互いがねコミュニケーション取りながらより相手のことを理解していくっていうことができれば問題解決に、ね、つながるんじゃないかなと思いますね。Menurut pengalaman beliau, jadi memang forum untuk komunikasi sangat penting. Soalnya kalau nggak ada komunikasi, kita nggak bisa mengenal satu sama lain. Betul. Nah, cuman jadi masalahnya adalah cara komunikasi ini yang sangat diperhatikan sebenarnya. 一応このコミュニケーションの方法の部分に関して理想的な部分ってどんなもんだっていうのをちょっと永田さんの意見をお聞かせいただけますか。そうですね。やはりまずはまず話し合うっていうことは大切だと思います。Jadi memang landasan yang paling penting adalah diskusi, terbuka, keterbukaan. で、その前提としてやはり労働者側も資本家側もやっぱり従業員の健康安全をどう守るか。で、さらに会社としてそれを稼働していくっていうところをお互いにそれが一番大事だよって思いながら会話していくのが一番大切かなと。そうですね。まあ会社側の方にもいろいろな理由もありますので。理由も、はい、そうですね。言い分、会社側の言い分も聞いてもらう。で、組合側の言い分も聞くっていうところがポイントかなと思いますね。Jadi kalau bicara masalah hari buruh ini, yang harus dipentingkan bukan cuma di hari buruh sih. Setiap saat juga seharusnya pekerja itu minta diperhatikan kesejahteraan dan keamanan hidupnya mereka ini. Memang itu hal yang lazim, wajar untuk diutarakan ke pihak manajemen dan manajemen juga siap menampung sebenarnya. Tapi kembali lagi, kalau semua kemauan dari pihak pekerja ini diturutin, ya perusahaan juga ada banyak pertimbangan dalam hal ini. Yang paling dipahami oleh pengusaha adalah mereka harus tetap menghargai karyawannya. Tapi di sisi lain, kalau ada permintaan pun mereka berusaha kabulin. Tapi ya, ibarat kata istri kita minta ajak-ajak ke Eropa Pak, kitanya nggak sanggup. Kita ke Bali aja yuk. Gitu. Kan bisa hal-hal. Selalu ada pilihan itu. Selalu ada pilihan. Okay. Jadi kalau ibarat kata ada permintaan seperti itu, pihak pengusaha juga mau kok sebenarnya membantu. Cuman bergantung lagi dompetnya kayak gimana nih kita. Iya, kemampuan. Itu. Oke, baik. Nah, dari sisi investor ya, apakah ini pengalaman dari Pak Nagata, Mr. Nagata? Apakah selama berinvestasi di Indonesia, sudah sangat terbantu dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, atau justru peraturan yang ada tidak efisien, misalnya terlalu banyak pintunya, gitu ya, terlalu banyak birokrasi, sehingga ini nggak efektif. Gitu. Itu bagaimana? 投資家目線で今ちょっとトピック切り替えの部分となっていて、今インドネシア政府が定めているいろいろな法令が存在しますよと。その中で投資家にとってそれは応援している法令なのか、それとも逆に具合が悪いのかっていう部分ですね。
これまでの輸入枠の制限っていうことに対しては、製造業としてはすごく苦労しているっていうところもあります。Jadi selama ini memang beliau ini salah satu perusahaan yang dipusingkan dengan TKDN. Jadi kuota. Tim komponen dalam negeri. Iya. Ada syarat itu ya. Syarat itu. で、特に必要な原材料を輸入するときに、その都度関連する省庁に申請をして許可を得るということで時間がかかるということがありました。Jadi beliau ini kan untuk produksi ini ada bahan-bahan baku yang harus diimpor dari luar negeri. Nah, untuk setiap kali mau impor bahan baku ini, mereka harus mengajukan permohonan izin impor ke pihak birokrasinya. Hal ini sebenarnya bahan baku itu nggak cuma satu, banyak. Jadi memang kesulitannya di situ kemarin. でもただ今般のブラボー政権ではこの制限の部分を緩和措置を取るということですので、今後製造業にとって製造がしやすくなる環境になるのではないかと期待しています。Namun di pemerintahan Pak Prabowo ini, beliau kan sedang memikirkan untuk memfasilitasi ya kesulitan para pelaku investor di Indonesia ini dalam urusan TKDN. Jadi kalau memang persyaratan ini dipermudah bagi beliau yang bekerja di bagian manufaktur, itu akan dipermudah kegiatannya karena udah nggak perlu lagi ngurusin dokumen yang sebiji pun itu. Selama proses pengurusan dokumen itu, apakah ada suap atau apa? そういった書類の申請の部分に関しては基本何か恐喝まがいのことありましたかっていう部分で、基本これもうインターネット上の話ですよ。ブラウザでやっているので、そうですね。sebenarnya kalau pengajuan TKDN izin impor ini sistemnya udah melalui online. Oke. Jadi udah dipermudah sebenarnya di situ. Dipermudah ya. Oke, jadi nggak berinteraksi langsung dengan orangnya gitu ya. Betul. Adakah pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan selama proses investasi di Indonesia selain tadi TKDN ya? Ada hal-hal lain yang membuat ini yang menghambat investasi di Indonesia? 今 MM に私どもの会社は MM2100 という重要特区、政府が指定した重要特区に所在しています。Ada satu. Jadi beliau punya pabrik ini sekarang terletak di MM 2100. Itu adalah objek vital nasional pemerintah nasional. でこの重要特区に対して、政府のある、配慮っていうものがあるんですけども、そこについてもう少し深く考えていただけたらもっと嬉しいかなと思います。Jadi kalau objek vital nasional itu sebenarnya suatu kawasan yang harus diperhatikan oleh pemerintah juga. Ya ibarat itu contoh aja ya, itu kayak istana presidennya objek vital nasional. Jadi status MM 2100 ini hampir sama yang harus diperhatikan. Nah dalam hal ini berarti そうなると重要特区として本来あるそういったもともと配慮されているものがしっかり、履行できるとか遂行できるっていう形のサポートをしていただけると、より投資が来るんじゃないかなと。Jadi yang beliau ini kan masuk ke objek vital nasional ini itu kan karena pertimbangan tingkat keamanan ya Pak. Iya. Nah tingkat keamanan ini harus diperhatikan. Harapan beliau selama ini. Selama ini bagaimana faktanya? Kalau kita bicara lihat di berita ya, sweeping oleh. Oke, masih paham. Jadi ormas, keberadaan ormas itu yang sangat tidak menyenangkan ya, sangat mengganggu. Itu dirasakan juga oleh Mr. Nagata. Ya. じゃあそういう民間団体っていうのは会社にとって妨害する勢力とかってやはり存在するのですかっていう一般論で。いやなかなかセンシティブな話ができますね。Sensitif itu. Saya bisa pahami, tapi saya perlu sampaikan kepada pemerintah bahwa yang disampaikan oleh Mr. Nagata mungkin juga dirasakan oleh oleh banyak investor lainnya yang berinvestasi di Indonesia. Persoalan ormas. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini menjadi isu yang sangat sensitif dan sangat penting untuk segera dievaluasi keberadaannya. Jadi yang disampaikan Mr. Nagata tadi, pabriknya ada di kawasan yang sangat strategis di daerah Bekasi, masuk di
nasional ya, Objek vital nasional. objek vital nasional, objek vital nasional. Tetapi faktanya masih sering dijumpai aksi sweeping atau apapun yang dilakukan ormas yang masuk di kawasan tersebut. Jadi mohon agar ini juga menjadi perhatian serius pemerintah untuk betul-betul disterilkan sehingga mereka bisa berinvestasi secara nyaman, mereka bisa berinvestasi dengan tenang dan bisa mengembangkan bisnisnya dengan baik di Indonesia. Tentu saja pada akhirnya para pekerja kita juga lebih tenang bekerja karena tidak akan terganggu juga dengan aktivitas-aktivitas ormas tersebut. Saran Mr. Nagata kepada pemerintah agar para investor ini bisa tenang berinvestasi di Indonesia, selain tadi persoalan yang tadi, mungkin dari sisi peraturan perundang-undangannya misalnya, supaya para investor ini bisa lebih dengan situasi sekarang ini tenang berinvestasi di Indonesia, dan pada akhirnya usaha mereka di Indonesia berkembang cukup bagus. 期待するところではやはり法律が、すぐに変更になる、または情報を出してから施行するタイミングがギリギリまでになってからっていうところは少しビジネスをする上で対応がすごく難しいところはあります。 Jadi satu pesan dari beliau. Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia ini, ya ini sejarah aja ya Pak ya. Perubahannya terlalu dramatis, terlalu berubah-berubah terus. Mereka udah ada peraturan baru, mereka menyesuaikan, baru udah mau selesai penyesuaian, ada lagi perubahan ya. Hal ini sebenarnya bagi investornya cukup menyulitkan karena mereka harus melengkapi semua dokumen-dokumennya. Di sisi lain ada juga kondisi di mana peraturan yang udah ditetapkan, udah diumumkan dan akan berlaku dari tanggal sekian. Namun teknisnya belum ada informasi. Ini peraturan yang berlaku, kami harus ngajuin kemanapun belum diumumkan. Hal-hal seperti ini yang bukan hanya kebijakannya, tapi bagian prakteknya untuk menaati peraturan ini yang sebagai investor beliau ini berharap bisa lebih jelas. Jadi para investor justru dibingungkan dengan peraturan yang berubah-ubah gitu ya, tanpa ada penjelasan lebih detail, tanpa ada proses pendampingan ketika memang dibutuhkan untuk melengkapi syarat-syarat yang ditentukan begitu ya. ただし国に必要なことですので、変化に対しては対応するっていうのはもちろん会社としてはやっていきます。 Sebagai investor, beliau juga menyadari memang perubahan itu dibutuhkan untuk sebuah pemerintahan juga. Sebagai investor pasti beliau kalau secara pribadi pun akan berusaha ya mengikuti aturannya. Cuman dipermudahlah cara ngikutinnya, itu aja pesannya. あと一つだけヤマハミュージックグループはコンプライアンス、法令遵守、その国で、活動する上ではその国の法令にしっかり遵守するっていうことが第一になってますので、そういった意味で我々は法令をとても大切に考えています。 Oke, ini pesan terakhir ya. Jadi grup Yamaha ini memang memiliki kebijakan secara menyeluruh ya di internasional juga. Mereka comply dengan semua peraturan yang berlaku di masing-masing negaranya. Hal inilah yang membuat mereka itu mau mengikuti, tapi kesulitan. Nah, hal-hal seperti ini mungkin dialami juga pada investor lainnya. Itu aja yang memang harus kita buru-buru ya kayaknya Pak. Betul, baik. Jadi peraturan seperti apa yang Anda harapkan sehingga investasi yang Anda tanamkan di Indonesia bisa berjalan dengan baik, kemudian Anda juga tidak merasa kesulitan dan justru dimudahkan. Apakah misalnya perizinan satu pintu atau apapun begitu ya, tapi peraturan seperti apa yang Anda harapkan sehingga Anda bisa berinvestasi dengan tenang di Indonesia? 投資家としてこのインドネシア政府にこういうポリシーとか方針を決めてほしいとか、要は今までの複雑な許認可の部分ありましたよね。それがワンダー方式になる可能性とか、逆にそういったそうですね、簡素化ですね。そこですか。Sebenarnya simple. Kebijakan-kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah Indonesia itu silakan diterapkan. Cuman prakteknya aja jangan dipersulit. Oke. Jadi itu masih ditemui. Masih. まだそういった複雑さは起きていません。Apa yang membuat perizinan itu dipersulit sementara peraturannya ada sudah jelas mengikuti itu tapi kok dipersulit? そうですね。期限ですかね。2週間以内で承認すると言われて。そうですね。期限とあとやっ
システムのところのまだ安定性脆弱性ですか、脆弱性っていうのは若干あるのではないかな。Oke. Ada 2 poinnya sebenarnya kesulitannya. Walaupun sekarang udah mulai dipermudah ya Pak, Bang. Ya, ibarat kata kayak melalui OSS, online submission system, satu pintu segala macam. Cuman yang sering terjadi adalah sistemnya suka down. Itu satu. Dan kedua adalah, ini memang hampir semua birokrasi yang mengalami kesulitan yang sama. Mereka secara peraturan tertulis ya, kayak dalam 14 hari mereka akan approve pengajuannya atau feedback lah minimal. 14 hari itu suka terlewati juga timeline memang. Oke, baik. Ini menjadi evaluasi juga bagi seluruh perangkat yang terlibat di sana dalam penerbitan izin atau apapun, harus konsisten tepat waktu. Karena para investor yang berinvestasi di Indonesia juga butuh kepastian hukum. Selain kepastian persoalan perizinan yang memudahkan bagi mereka, begitu ya? Betul. Baik. Mr. Nagata, adakah yang ingin Mr. Nagata sampaikan kepada masyarakat Indonesia yang selama ini Mr. Nagata tinggal di Indonesia dan berinvestasi di Indonesia? はい。本当に皆さんの良さを、本当にあるので、それをどう生かすかっていうのを、我々のような海外の投資家と一緒によりさらに高みを目指せるようなことを皆さんはできる、私も思っていますので、ぜひ一緒にね、国がインドネシアがもっともっと発展するように、私は皆さんと一緒に働きたいなと思います。先進国に負けないでね。Jadi orang-orang Indonesia ini memiliki potensi yang seperti yang udah tadi beliau sempat sampaikan juga. Bagi mereka investor yang udah ibarat kata udah berapa generasi lebih maju. Pak Nagata juga udah umur berapa sekarang? Nanti saya cek. 今もう私リマプルティが Jadi jam terbangnya udah cukup tinggi ya. Iya. Dan beliau ini kan udah berkecemplungan di manufaktur itu udah cukup lama. Jadi ibarat kami orang-orang yang memahami caranya, dan beliau ini melihat potensi orang Indonesia sebagai investor, dan sebagai investor beliau berpikir ya tugasnya investor ya sebenarnya untuk mengembangkan potensi yang ada, bukan mengeksploitasi. Karena pertarungan dengan bagaimanapun negara Indonesia masih negara berkembang dan mereka punya ilmu dari negara maju. Sebenarnya simbiosis mutualisme di sini. Karena negara maju, terutama Jepang, 日本も人口が少なくなってきた。そうですね。日本が本当に毎年人口が少なくなってきているので、本当にインドネシアの皆さんの活躍っていうことをとても気持ちを強く持ってますし、その活躍の場を広げていきたい、そんな環境を作りたいと思ってます。Jadi sebagai negara maju, memang kecenderungan kekurangan populasi inilah yang dialami oleh Jepang juga. Sedangkan kita negara maju yang memiliki populasi yang cukup banyak. Simbiosis mutualisme di situ. Cuman untuk meningkatkan kualitas kita inilah yang menjadi tantangan ya bagi beliau ini. Oke, adakah yang ingin Mr. Nagata sampaikan kepada buruh? Misalnya selamat hari buruh atau apapun, kemudian harapan Pak Nagata sebagai manajemen kepada para buruh di Indonesia. 健康が一番ポイントです。 Kesehatan itu sesuatu yang paling berharga. そして仲間と一緒に明るい未来を作っていくっていうことは投資家も労働者も一緒だと思いますので、それを期待します。 Membangun masa depan yang luar biasa itu bersama teman-teman sekaligus. Jangan hanya teman-teman saja. Libatkan juga para kami, manajemen maupun investor. Kami juga berharap bisa membangun masa depan yang luar biasa kok. Bisa. Kita bisa. Bisa. Selamat hari buruh. Selamat hari buruh. Selamat hari buruh. Baik, terima kasih Mr. Natsuya Nagata, Presiden Direktur PT YMMA, Yamaha Music Manufacturing Asia, dan juga Mazenzia Sianikaiza sebagai penerjemah dari wawancara ini. Terima kasih, sangat membantu sekali wawancara ini sehingga apa yang disampaikan Mr. Nagata bisa didengarkan secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih, semoga sukses
investasi Yamaha musik di Indonesia dan terus berkembang. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih.